Ada anak yang mendengar, hidupnya akan menjadi baru, hidupnya akan menjadi berkat. Tetapi yang tidak mendengar dan tidak meresapkan dalam hati, hidupnya akan menjadi serakah atau terkutuk. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita merenungkan sabda bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar dalam tema dipanggil untuk hidup baru. Sebagai ilustrasi, saya ingat akan masa kecil ketika seorang nenek memelihara kami beberapa orang yang hidup yatim piatu. Dan menjelang waktu malam mencari kita semua, mesti berkumpul. Kita semua harus berkumpul dulu, baru simpan piring masing-masing, senduk bagi satu persatu. Sudah itu baru kita makan. Setelah dibagi dan sambil makan, biasa orang tua memberikan nasihat-nasihat. Dan ada anak yang mendengar, hidupnya akan menjadi baru, hidupnya akan menjadi berkat. Tetapi yang tidak mendengar dan tidak meresapkan dalam hati, hidupnya akan menjadi serakah atau terkutuk. Maka dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar bahwa Abraham dipanggil. Yang sebelumnya nama Abram dipanggil dan diberi nama baru, yaitu Abraham. Abraham artinya bapak bangsa-bangsa. Abraham artinya yang menjadi berkat untuk semua bangsa manusia. Kita juga berjuang untuk mendapatkan berkat Tuhan itu, terutama pada masa Prapaskah ini. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar atas satu kalimat yang begitu menarik, yakni, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kepada ketiga murid yang bersama Yesus ke bukit, Tuhan menegaskan tentang siapa itu Yesus yang akan datang dari Allah. Dialah firman yang hidup, dialah gambaran hati Allah yang berkenan di hati Allah dan pantas didengarkan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan iman kita akan Yesus yang datang dari Allah. Dialah Allah yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka kita sebagai pengikut-pengikutnya sebaiknya siap mendengarkan dia. Mendengarkan dia berarti kita mengakui, menerima dia sebagai Emmanuel, Allah beserta kita. Kita juga harus taat kepadanya dan harus setia hidup di dalam tuntunan sabdanya, karena dia hidup dalam hati kita, seperti kata Santo Paulus, bukan aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita juga mendengar sabda, seandainya Kristus ada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Maka mari kita berusaha untuk menghayati sabda yang Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita juga memperoleh hidup yang baru, yaitu hidup dalam sukacita dan damai abadi bersama Allah. Tuhan memberkati kita.